Satuan Siber TNI menyebut CEO Malaka Ferry Irwandi melakukan tindak pidana dan berpotensi akan dilaporkan ke institusi negara. Namun apakah rencana pelaporan tersebut merupakan tugas dan juga fungsi dari TNI dan apakah hal ini bisa dibaca merupakan pembungkaman terhadap aktivis? Dan untuk membahasnya sudah bergabung sama kami ada dua orang narasumber. Pertama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid serta mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksdia TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Assalamualaikum, selamat malam Bang Usman, Pak Soleman. Ya, selamat malam. Malam. Baik, terima kasih telah bergabung para narasumber. Saya ke Bang Usman terlebih dahulu. Jadi artinya apa yang bisa kita baca? Polda sudah mengatakan jika kemudian pencemaran nama baik tidak bisa institusi tapi bisa perorangan. Apakah menurut Anda ini juga akan bisa berlanjut begitu, Bang Usman? Nah, ini yang saya kira akan jadi blunder. Karena akhirnya kita tahu bahwa yang dipersoalkan adalah urusan tindak pidana. Nah, kalau urusan tindak pidana, apakah misalnya Jenderal TNI yang datang ke Polda Metro Jaya itu melapor sebagai pribadi? Kalau sebagai pribadi, mengapa menggunakan seragam? Bahkan menggunakan satuan siber dari Mabes TNI. Artinya itu bukan lagi perorangan, melainkan institusi. Nah, kalau membaca putusan Mahkamah Konstitusi, maka institusi negara, pejabat negara tidak lagi bisa menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik atau penghinaan institusi atau pencemaran nama institusi dan seterusnya. Yang kedua, tugas pokok TNI itu kan ada di dalam ranah pertahanan, lebih tepatnya melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Dari apa? Dari ancaman luar negeri. Dan itu berbeda dengan pihak kepolisian misalnya yang lebih memelihara keamanan dalam negeri. Nah, TNI tugas-tugasnya seharusnya tetap fungsional dan konstitusional pada ranah pertahanan itu. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman siber atau Anda bisa menyebutnya apapun gitu, maka itu harus dibatasi pada cyber defense atau pertahanan siber dalam pengertian ancaman-ancaman di dalam teknologi dunia siber itu yang bersifat dalam ranah pertahanan itu baru merupakan bagian dari tugas-tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat negara untuk melaksanakan kebijakan pertahanan. Sementara ancaman siber yang dimaksud dalam kasus Ferry Irwandi itu ancaman dalam konteks penegakan hukum pidana dan itu wewenangnya polisi. Jadi saya meminta Komisi 1, Menteri Pertahanan, Panglima TNI untuk mengkoreksi tindakan Komandan Satuan Siber Mabes TNI. Oke, jadi artinya menurut Anda tidak sesuai atau tidak tepat begitu ya wewenangnya. Baik, kami sebelumnya juga harus disclaimer, kami sudah mencoba menghubungi pihak dari Komandan Satuan Siber TNI maupun dari pihak Kapuspen TNI, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung. Saya ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, jadi kalau kemudian ini dianggap tidak tepat, merupakan tugas kepolisian, seharusnya melihat ini sebagai tindak pidana dan bukan ancaman cyber dari luar negeri. Apa pandangan Anda begitu, Pak Soleman? Oke, nih apa yang disampaikan Pak Usman Hamid itu tidak salah, memang benar itu. Tapi yang terjadi saat ini bukan itu. Yang terjadi saat ini kan ada cenderung ke pencemaran nama baik militer ini. Di mana saya ambil dua aja ya, saya ambil dua fakta. Fakta tanggal 31, itu Pak Ferry bilang begini, darurat militer hari ini bisa kita cegah, terima kasih atas kerjasama. Nah, lalu satu lagi, tanggal 5 September, sama, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Nah pertanyaannya, darurat militer, mana yang darurat militer yang dicegah? Apa ada darurat militer? Nah, kalau bilang darurat militer, siapa lagi yang melaksanakan darurat militer? Kan pasti tentara. Nah, lalu dikaitkan lagi dengan pernyataan Pak Ferry waktu sama saya di Inews. Di situ dia bilang tentara itu ikut perusuh. Nah, begitu saya tampilkan lagi video yang bagaimana polisi bilang tentara tidak merusuh, tidak ditanggapi sama beliaunya ini. Nah, berdasarkan itulah kita langsung menyimpulkan, wah berarti kita ini sedang di framing atau dinyatakan tentara sudah melaksanakan apa tadi si darurat militer. Nah inilah yang sebetulnya yang menjadi penyebab itu. Oke, jadi framing itu begitu ya, Pak Soleman ya?
Ya, Oke, jadi maksud Anda framing yang disebutkan Ferry Irwandi itu yang kemudian diartikan sebagai pencemaran nama baik institusi begitu, Pak iya Soleman? betul, Oke, Pak Soleman, betul sekali. kalau kemudian kita mengacu pada putusan MK bahwa tidak bisa atas nama institusi, harus kemudian personal, jadi apa yang sebetulnya langkah yang dilakukan dan Oke, Satsiber kemarin, Pak? sebentar. Kalau orang sipil, betul orang sipil itu perorangan. Tapi kalau militer tidak ada perorangan. Militer itu institusi. Kalau saya Ponto ya Ponto tidak. Tapi bukan begitu militer itu pasti institusi. Tidak ada saya atas merasa tersinggung, enggak saya. Tapi sebagai tentara saya juga tersinggung. Malam itu kalau bagaimana si Ferry ini malam itu saya kalau agak sedikit emosi juga, tapi saya tahan-tahan. Bagaimana belum apa-apa bilang saya mati pun enggak takut, di penjara enggak takut. Hampir saya sambung, iya setengah mati, takut enggak nanti? Nah Oke, itu, yang gitu-gitu itu loh. Jadi oke, ada kesengajaan untuk menggiring. Jadi kita membaca itu. Belum oke. lagi kalau kita tarik lagi 2 hari sebelumnya. Jadi itu ada rentetan. Rentetan yang akhirnya tentara kita menyimpulkan kami sedang di framing bahwa kami sedang berusaha melaksanakan eh, darurat militer. Oke. Itu sebenarnya. Oke, jadi ada anggapan Itu. framing dan juga penggiringan begitu ya, Pak Soleman. Betul. Oke, Bang Usman, Betul. tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama tentang pernyataan-pernyataan Ferry berkaitan dengan darurat militer, itu adalah pernyataan yang menyangkut pendapat Ferry Irwandi. Dan menyatakan pendapat atau pikiran itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik versi asli maupun versi amandemen. Baik, baik. Bang Karena Usman, itu, mohon ditahan kalau terlebih ada- dahulu. Bang Usman, mohon maaf, harus ditahan. Kita akan tahan dialog kali ini karena kami akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu di Terminal Kargo atas kedatangan dari jenazah staf KBRI Peru yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dijadwalkan nantinya akan dibawa ke rumah duka di RSPAD dan kemudian nantinya akan dibawa ke rumah dari almarhum di kawasan Ciputat, Tangerang yang informasinya ini akan juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri. Kita akan lihat bersama kedatangan dari jenazah di Terminal Kargo kali ini. Baik, kita lihat bersama saat ini peti jenazah dari almarhum Zetro Leonardo baru saja memasuki ambulans yang rencananya sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Oke. Baik, kami akan lanjutkan dialog. Saya kembali ke Bang Usman. Maaf kita terpotong. Saya ingin Anda mengulangi lagi. Jadi sebetulnya tepat atau tidak begitu, Bang Usman Hamid? Ya, sekali lagi tidak tepat. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi melalui akun media sosial tentang darurat militer itu adalah bagian dari ekspresi yang sah. Itu adalah pendapatnya Ferry Irwandi. Kalau misalnya Pak Soleman Pontoh tidak setuju atau siapapun tidak setuju, sampaikan saja di dalam sebuah dialog. Kalau ada ketersinggungan itu bukanlah suatu fakta untuk membuat seseorang itu dipandang menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama institusi. Karena institusi itu adalah entitas yang abstrak, dia tidak ada perasaan, dia tidak bisa merasakan ketersinggungan. Yang ada adalah ketersinggungan pribadi, orang per orang. Nah pertanyaannya apakah misalnya pelaporan itu atas nama pribadi? Tadi Pak Soleman Ponto mengatakan, Baik, Bang Usman? boleh ada institusi atau atasan institusi atau pimpinan institusi melaporkan seseorang berkaitan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik atau penghinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengikuti dialog Pak Soleman Pontoh dan Ferry Irwandi di iNews mengenai kerusuhan yang terjadi di tengah-tengah demonstrasi tanggal 28-29 Agustus yang lalu.
Dan salah satu yang menjadi perdebatan antara Pak Ponto dan Ferry Irwandi adalah mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI, lebih tepat lagi adalah anggota dari institusi yang pernah dipimpin oleh Pak Ponto, yaitu Badan Intelijen Strategis. Di dalam diskusi itu, Ferry memberikan semacam fakta yang diketahui banyak orang bahwa ada anggota BAIS yang ditangkap oleh anggota BRIMOB karena dianggap terlibat di dalam perusuhan. Baik. Nah, Pak Ponto itu bukan membantah. BAIS, Pak. Bukan BAIS, kavaleri. Kavaleri itu, bukan BAIS, kavaleri. Ada beberapa orang, satu kavaleri, satu BAIS, ya, satu lagi saya lupa kalau nggak salah dari Kodam Siliwangi kalau tidak salah. Yang malam itu kavaleri. Oke. Nah, pada intinya yang diperdebatkan oleh Pak Ponto dan Ferry Irwandi adalah dugaan keterlibatan anggota TNI di dalam kericuhan itu. Pak Ponto membantah. Nah, Ferry tidak menyanggah apa yang disampaikan Pak Ponto. Justru Ferry bertanya kembali, kalau memang menurut Pak Ponto tidak benar ada keterlibatan anggota TNI atau anggota BAIS atau anggota kavaleri, kalau begitu yang kita percaya siapa? Kata Ferry Irwandi. Apakah polisi ataukah TNI? Gitu. Nah, perdebatan itu bagian dari perdebatan intelektual biasa. Tidak bisa ditempatkan sebagai dasar misalnya ketersinggungan pribadi lalu dituangkan ke dalam pelaporan institusi. Oke, baik, saya kira baik. itu Bang Usman. itu yang kedua. Oke, kami dapat poin Anda. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Ponto. Jadi artinya dianggap itu dinamika dalam diskusi begitu Pak Ponto? Ya, betul, itu ada itu. Tapi ada satu yang ketinggalan. Ketika saya tampilkan video yang pembantahan dari, bukan bantahan, penjelasan dari kavaleri yang, dari polisi yang menangkap kavaleri itu kan dianggap sudah tidak dijawab lagi. Saya tidak menjawab karena saya sudah menampilkan itu karena di situ si polisi itu bilang, memang dia tidak di situ, jawabannya ada di situ. Tapi kan digantung sama Ferry, kan tidak dilanjutkan itu. Ya, sehingga terjadilah yang tersisa apa? Ya tentara masih ada di situ. Nah itu. Nah ini digabung dengan lain-lain, ya menjadi gitu. Nah yang ingin saya sampaikan itu apa? Ya betul kalau dibilang tadi, bagi orang sipil ini mungkin, ini hanya per orang. Tapi kalau bagi militer tidak. Yang saya rasakan akan sama dengan dirasakan oleh prajurit yang ada di Papua sana. Oke. Itu militer loh. Makanya kita ingin sebagai militer itu ketersinggungannya bukan pribadi tapi institusi. Kenapa? Karena sama saya dengan prajurit yang ada di sana, termasuk pensiunan. Saya udah pensiun aja merasa tersinggung dengan itu. Oke, baik. Nah, apalagi yang sedang dinas. Iya betul Pak Hamid. Jadi Pak Usman. Karena ada beberapa sambungan itu tidak berdiri sendiri. Ada beberapa yang kita lihat, wah ini anak ini memframing kami yang melaksanakan darurat militer. Nah baik. Kan itu. Oke, baik Pak Ponto. Itu. Bang Usman, tanggapan Anda? Itu. Ya, jadi pertama dalam konteks pekan lalu atau 2 pekan lalu memang beredar informasi terkait dengan wacana pemberlakuan keadaan darurat. Belum darurat militer. Ada yang menyatakan keadaan darurat secara nasional, keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer. Bahkan dalam 1-2 pertemuan di istana, misalnya yang juga dihadiri oleh tokoh agama, Presiden sempat menyatakan bahwa sedang mempertimbangkan peraturan pengganti undang-undang yang berkaitan dengan apa yang sebelumnya menjadi pembicaraan, yaitu pemberlakuan keadaan darurat. Dan ini pula yang kemudian ditunjukkan lagi oleh Ferry Irwandi melalui postingan dia atau unggahan dia terkait dengan pernyataan Menteri Pertahanan yang berkaitan dengan pemberlakuan darurat militer. Jadi ia ingin menunjukkan bahwa apa yang ia bicarakan itu sesuatu yang memang ada di dalam pemberitaan. Nah, yang kedua, kalau dikatakan Pak Soleman Ponto, oh saya pribadi meskipun warga sipil, saya bekas tentara dan perasaan ketersinggungan saya masih ada, dan semua orang yang ada di dalam militer memiliki ketersinggungan yang sama, tidak ada pribadi. Itu nggak mungkin. Saya ambil contoh, Pak Agus Sujoyo, Purnawirawan Jenderal, sekarang Duta Besar di Filipina. Pandangannya justru berbeda. Pandangannya justru mendukung apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir yang saya juga ingin katakan di sini adalah apa yang dilakukan oleh Ferry itu
sesuatu yang juga menjadi semacam pandangan umum. Misalnya, Ferry ingin ada tim investigasi yang independen. Ferry ingin ada pengusutan, benar tidak keterlibatan anggota TNI di dalam kerusuhan itu. Oke, Bang Usman, kami dapat poin Anda. Itu sebenarnya bisa mencairkan apa yang menjadi ketersinggungan di dalam orang seperti Pak Soleman Ponto. Oke, institusi Bang tidak Usman. bisa tersinggung. Gitu. Jadi maksud Anda dengan dinamika ini seharusnya tidak ada ruang dalam sistem hukum untuk kemudian bisa dilaporkan begitu? Maksud Anda begitu? Tidak bisa. Ini kan jadinya kesannya Anda nggak siap berdebat, lalu Anda mempidanakan orang. Oke, baik. Anda nggak siap berdialektika, lalu Anda melaporkan ke polisi. Kalau itu bukan berjiwa demokrat namanya. Seorang tentara juga bisa berjiwa demokrat. Oke, Bang Usman, kami dapat. Terakhir, Pak Ponto, tanggapan Anda seperti apa? Jadi itu tadi, kita memang ada beda. Kalau tentara tidak tersinggung, kenapa itu Dansat Cyber pergi ke kantor polisi? Itu kan salah satu ketersinggungan itu sampai dia ke kantor polisi. Nah tapi kan lagi-lagi si tentara ini bukan ahli hukum, tidak mengerti tentang apa, pokoknya tersinggung saya ke kantor polisi. Kan begitu, itu logikanya begitu. Tapi itu saya bilang, saya aja tersinggung, sama adik-adik saya keberapa apa lagi. Lalu tahunya apa? Lah kalau begini, ini anak ini sudah membuat kita pencemaran nama baik. Masa kita dibilang ini mau ada hari ini kita berhasil melaksanakan darurat militer. Padahal mimpi aja kita enggak ada mimpi darurat militer itu, kok bisa ada. Nah, dan ini dipublikasikan, ini sebenarnya kalau tidak pasti ya jangan dibicarakan dulu karena ada orang-orang yang bisa tersinggung dengan hal-hal begini. Baik, oke. Ini saya kira kita perlu kedewasaan. Kalau ada jangan pasti, tapi yang jelas inilah ketersinggungan. Masih bagus dia pergi ke sana. Kalau dia ambil jalan sendiri, jalan pintas sendiri, kan repot. Oke, Pak Ponto, terakhir pertanyaan dari saya. Jadi artinya ketika hari ini Polda sudah merespon bahwa tidak bisa secara institusi, apakah kemudian nanti akan ada pelaporan tapi personal begitu, Pak Ponto? Saya tidak tahu itu bagaimana, itu kan urusan yang ada di dalam sana. Apa? Tapi yang jelas dengan ada ketersinggungan ini tentu kita tunggu ini dari si yang ada di institusi sekarang kan. Saya tidak bisa mewakili institusi. Yang mewakili institusi adalah adik-adik yang sedang bertugas. Saya belum tahu nanti hasilnya apa. Ya mari kita tunggu aja apa yang akan mereka tindak lanjuti habis ini. Kita lihat aja. Baik, kita akan lihat ke depannya seperti apa.